Mata kuliahnya aplikasi komputer ya. Ini mungkin baru sekarang ini ketemu saya ya. Iya Pak. Ya. Jadi ini baru ketemu saya. Baik kita, mestinya kita kuliah ini semester ini juga di samping kuliah supaya untuk apa? Untuk pendalaman mestinya ada praktikum ya. Ini coba kalau semua on cam dulu semua gimana ini supaya saya tahu ya. Minimal saya nggak bicara sama tembok gitu ya. Saya bicara sendiri. Mana yang lain? Ayo on cam dulu. Nah gitu. Nggak apa-apa, sama sisiran juga nggak apa-apa ya. Nah gitu kan saya nggak bicara sama tembok. Nah gitu ya. Supaya kita tahu wajahnya ini ya. Kenalan dulu ya. Bapak nih, Mas Vincent, dari mana kamu? Vincent apa Vincent? Vincent. Dari Kalimantan Barat, Pak. Oh, Kalimantannya mana? Kalimantan Barat? Iya, Pak. Kalimantan Barat, Pontianak ya? Singkawang, Pak. Oh, Singkawang, ya. Sisilia Corolla, yo. Nah, untuk sisiran enggak apa-apa. Dari mana kamu? Kalimantan Timur, Pak. Kalimantannya mana? Bontang. Bontang. Karina, mana? Palangkaraya, Pak. Palangkaraya, oh ya. Palangkaraya. Di kotanya? Kota Palangkaraya? Kotanya? Atau masih mana? Kota, Pak. Pulang Pisau? Hah? Palangkaraya, Pak. Palangkaraya ya. Ya saya sudah pernah sampai ke Pulang Pisau ya. Pulang Pisau Kabupaten. Mas Kelvin dari mana? Malang, Pak. Halo? Malang. Malangnya di mana? Sukun. Oh, Sukun. Nanda. Nando. Kota Kabupaten? Kerajaan? Enggak, Pak. Di barat, Pak. Ya. Pak, di lereng. Oh, Bromo, Pak. Bromo. Ya. Mas Willy. Willy. Ayo on cam, Mas Willy. Apa tidur lagi? Mas Willy tidur lagi nih. Oke, Mbak Oki. Ah, itu Mas Willy muncul. Di mana kamu? Di mana? Malang. Malangnya mana? Malang, Pak. Singosari. Singosari. Mbak Oki. Oke, Galuh. Mojokerto, Pak. Mojokerto. Kota, kabupaten? Kabupaten. Daerah mana? Ngoro Industri itu, Pak. Kawasan industri? Iya. Oh, ya. Kawasan industri dengan pabrik apa itu? Apa itu? Calvert ya? Calvert? Kalpari? Tahu? Pabrik Calvert Kalpari? Tahu? Daerah Nggak tahu, mana? Pak. Itu daerah mana ya? Mbak Elmina di mana? Dari Malang, Pak. Malangnya mana? Kabupaten. Kabupaten Malang. Mana Kabupaten Malang? Saya juga di Kabupaten Jabung. ini. Hah? Jabung. Mana? Jabung, daerah Jabung. Daerah Jabung. Jabung. Oh, ya. Mas Brian. Ayo, Ya, mana? Di mana kamu? Dari mana? Solo, Pak. Hah? Dari Solo. Solonya mana? Di dekat bandara, Pak. Dekat bandara. Oh ya. Ini. Natalia. Dari NTT, Pak. NTT-nya mana? Di Flores. Iya, NTT Flores. Floresnya mana? Di Labuan Bajo, Pak. Labuan Bajo. Waduh, di sana ya bisa rekreasi ya. Bangun terus. Mbak Ardiana. Ardiana Clara. Dari Sumba NTT, Pak. Sumba. Oh ya. Ferdian. Mana?
Jakarta, Pak. Jakarta. Waduh. Iya, Pak. Jakartanya di mana? Timur, Pak. Jakarta Timur. Iya, Pak. Mana? Jakarta Timur, Pak. Iya, Jakarta Timur mana tempatnya? Pondok Kopi. Kopi. Irensius. Tidur ini. Dari NTT Pak, Manggarai. Nah, di on cam dulu, belum mandi kamu? Sudah Pak, sudah on cam Pak. Kenapa belum? Irensius belum on cam itu? Yang muncul cuma huruf I gitu. Foto profil, kok pakai foto profilnya kok Arif Hirman itu gimana? Kok munculnya Arif Firmawan? Andriwan mana? Hadir Pak. Dari mana? Dari NTT Kabupaten Alor Pak. Alor, wah Alor ya, Pulauan Alor ya. Regita Fianti, dari mana? Hah? Gak dengar suaranya, dulu, unmute. Di unmute. Nah, kenapa nggak dengar suaranya? Nggak bisa di unmute. Kenapa ini? Nitya. Ya, ada, Pak. Dari mana kamu? NTT, Pak. NTT-nya dari mana? Kupang, Pak. Di Kupang. Kupang kota? Ya, Pak. Kupang mana? Sebelah mana? Lasiana, Pak. Hah? Lasiana. Lasiana itu sebelah mana ya? Dekat Wesapa, Pak. Hah? Dekat Wesapa. Dekat? Dekat Wesapa, Pak. Itu nggak dengar ya. Nggak dengar. Oh ya, tuh. Saya lupa aja. Bentar ya. Iya, Pak. Jeffrey Andi habis potong. Mas Toto, aduh lali aku. Ya. Saya dari KL. Dari mana? KL, Pak. Kalilanang. Kalilanang. Mana itu? Itu di daerah Batu. Kalilanang itu. Aprila. Mana? Dari Sorong Pak. Sorong. Waduh, Sorong. Sorongnya sebelah mana? Kampung Di Baru? Sorong Kota. Kampung Di Baru? Rufai. Di Rufai. Mana? Di Rufai. Di Rufai. Rote. Waduh, belum. Lupa aja. Saya pernah ke sana tapi lupa aja. Akbar Farisal? Oh iya Pak. Malang, Pak. Malang. Malangnya mana? Gedeng Kasri. Gading Kasih. Oh, deket ya. Tama lagi. Dari Bekasi, Pak. Bekasi. Timo Purwanto. Coba on cam sih. Malah wajahnya disilang-silang gitu. Wah, belum mandi. Timo Purwanto. Gak denger nih. Mungkin baru mandi. Anak Karina. Dari mana kamu? Iya Pak. Dari mana? Dari NTT Manggarai Pak. Manggarai. Muhammad Firdaus. Dari Malang, Pak. Dinoyo. Dinoyo. Iskia.
Hizkia Widiartono. Hizkia? Panggilannya apa ini? Hizkia Widiartono. Oh, nggak denger ini. Saya nggak denger ya. Sicilia Fiona. Ya, Pak. Gimana? Dari NTT, Bajawa, Pak. Bajawa. Oh, ya. Oke. Jadi ini sampai yang belum ini? Itu tadi Karina, Regina, sudah ya. Regita ya. Oh, Regita dari mana dong? Nantang. Oke. Nantang. Oh, rampal. Ya. Oke, jadi saya sudah Saya sudah share materi hari ini ya. Jadi kita nanti kuliahnya itu ya efektifnya 16 kali, ada UTS sekali, kemudian ada UAS sekali, 14 kali ya. 14 kali, nah sebetulnya aplikasi komputer namanya juga aplikasi. Kalau kalian nggak praktek ya sama saja. Ya, harus praktek. Kalau nggak praktek ya apa, masa kita cuma lihat komputer aja. Ya, cuma lihat komputer saja. Kan tidak demikian gitu ya. Tidak demikian. Siapa yang kalian suka game? Ayo, game. Coba. Coba. Yoga, Pak, yoga. Yoga, Pak, yoga. Suka game. Nah, ya, game. Gamenya pakai mereka bohong. Gamenya pakai laptop, PC, HP. Semua, Pak. Semuanya, Pak, semuanya. Nah, jadi kalau yang betul-betul gamer, ya kan? Betul-betul gamer, apalagi yang mendalami e-sport itu kan juga game ya. Kalau mendalami itu pasti perangkatnya itu udah bagus-bagus semua, kelas berat. Ya, coba yoga itu komputernya apa? Saya komputer mendol ini Pak, saya jelek. Mendol itu gimana? Apa? Speknya apa? Nggak bagus ini Pak. Iya, apa? Ryzen 3 AMD. Ryzen 3 AMD. Ryzen 3 AMD itu RAM-nya berapa ya? 3. Ini 8 Pak ini. Berapa? RAM-nya 8. 8. Ryzen 3 AMD 8 udah cukup bagus ya. Udah lumayan. Brian, kamu pakai apa? Brian? Ya, pakai. Brian bisa, Pak. Brian juga bisa. Wow, kalau sedikit bahasa Inggris pakai Brian ya. Iya, Pak. Apa speknya? Speknya apa? Speknya menengah sih, Pak. Apa? Pakai AMD Ryzen 5. RAM-nya berapa itu? RAM-nya 16. 16. Oh, itu sudah bagus ya. Sudah Ryzen 5 itu bagus ya. Nah, itu yang suka-suka game begitu ya, itu kalau dengan aplikasi komputer sekarang yang kelas-kelas berat itu relatif itu mendukung. Ya. Karena sekarang aplikasi komputer itu menuntut komputer dengan spek yang cukup tinggi. Jadi kalau kalian yang belum punya komputer yang bagus, kemudian ada niat untuk beli komputer untuk investasi kalian, maka ya sekelasnya itu yang sekelas untuk game itu. Ya, sekelas untuk game, kalau itu bisa untuk game berarti itu speknya udah bagus, udah lumayan. Ya, RAM 8, 16, mungkin yang 8 bisa ditingkatkan jadi 12 kan gitu ya, tinggal di upgrade gitu ya, ditambah RAM-nya. Nah itu akan mendukung. Nah
saya cerita mengenai nanti kalian download ya. Download itu saya cerita mengenai BIM ya. Jadi aplikasi komputer ini semester ini saya coba mau menerapkan ya, bukan yang konvensional lagi ya. Supaya kita nggak ketinggalan zaman ya, tidak ketinggalan zaman. Jadi arahnya sekarang sudah mengarah kepada yang namanya BIM ya. BIM itu apa? BIM itu adalah Building Information Modeling ya. Jadi komputer itu, data itu adalah, jadi data-data, kita berbicara mengenai komputer itu bicara mengenai data ya. Nah, data itu ya apa? Data itu ya informasi. Ya, itu merupakan informasi. Nah, data-data dalam bangunan itu adalah merupakan sebuah informasi ya, informasi yang harus diolah gitu ya. Itu diolah. Nah, perkembangan komputer yang sekarang itu sudah sedemikian luar biasa ya. Saya mengatakan sekarang ini ada era baru di dalam dunia komputer, dalam dunia komputasi. Era baru itu bisa dikatakan sebuah, bukan hanya evolusi. Kalau evolusi itu kan perkembangan yang lambat ya. Tapi ini adalah sebuah revolusi. Revolusi itu adalah perkembangan yang sangat cepat. Jadi kalau kalian tidak mengikuti perkembangan yang cepat itu ya, mau tidak mau, suka tidak suka, kalian akan ketinggalan gitu ya. Akan ketinggalan ya. Kalau ya beda dengan zaman dulu saya kuliah. Zaman dulu saya kuliah belum ada komputer. Ya. Belum ada komputer. Nah, sekarang itu komputer menjadi sesuatu hal yang sudah bukan barang mewah lagi. Ya. Bahkan satu orang itu bisa, mungkin HP kalian bisa punya beberapa nomor. Zaman saya dulu belum ada HP, belum ada komputer, ya. Apalagi laptop itu belum ada. Ya. Nah, itu harus kalian harus disadari bahwa itu adalah perkembangan zaman yang harus diikuti gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, saya bicara mengenai BIM. Jadi ini saya sepintas ya. Yang ini saya coba telepon sebentar ya. Halo. Ya. Ya, tidak apa-apa, tapi kan belum tentu presentasi produk kan, mungkin presentasi progres. Iya, nggak apa-apa. Ini kita siapkan. Sudah. Iya. Nggak apa-apa. Jadi nanti foto-foto progres perkembangan gitu. Ya. Hari apa rencananya? Oke, ya memang harusnya begitu. Kita presentasi itu tidak hanya baca itu kan, ya, tapi dari kita ada presentasi. Yuk. Halo, sorry. Ya, jadi coba saya share dulu ya.
Nah, kelihatan enggak ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, penerapan building information modeling. Ya. Kelihatan? Oke. Kelihatan ya? Halo. Kelihatan, Pak. Nah, ini salah satu presentasi dari Pak Cakra Negara. Saya share ke kalian. Ya, ini jadi ada namanya Building Information Modeling, BIM. Kita itu sekarang kan ada di era industri 4. Ya. Jadi era industri itu perkembangan industri. Jadi ada dulu revolusi industri yang pertama itu di Perancis. Nah, di Perancis itu dengan ditemukannya mesin uap, ya, mesin uap itu revolusi industri yang pertama, ya. Itu mulai revolusi industri pertama itu penemuan mesin uap. Jadi mesin uap itu salah satu timbulnya adanya kereta api itu, ya, kereta api dengan dulu bahan bakarnya kayu itu adalah revolusi industri yang pertama di Prancis terjadinya, ya. Terus berkembang terus. Nah, sekarang adalah era industri 4. Era industri 4 itu adalah dimulai dengan adanya era informasi, ya, abad informasi, ya. Nah, ini BIM. BIM itu merupakan sebuah database. Nah, sebuah database, ya. Database informasi dalam bentuk model. Jadi kita bicara mengenai informasi. Nah, database informasi, kemudian visualisasinya itu di situ ada 3D, 4D, 5D, 6D, 7D. Jadi kalau kalian itu mungkin dulu sudah dikenalkan waktu menggambar teknik, ya. Menggambar teknik itu kalian menggambarnya mungkin baru denah, tampak gitu ya. Itu adalah 2 dimensi. Ya, 2 dimensi itu tidak termasuk dalam BIM. Ya, baru setelah 3 dimensi itu masuk dalam suatu BIM. Jadi 3 dimensi sebuah bangunan gedung, 3 dimensi. Karena semua bangunan gedung itu prinsipnya adalah 3 dimensi. Nah, kalau kalian masih 2 dimensi itu kalau di dalam sekolah itu mungkin kalian masih kelas 0. Nah, kelas 0. Nah, setelah 3D mungkin masuk kelas 1. Nah, di dalam tahapan proyek itu ada sampai 7D. 7 dimensi. Nah, minimal kita itu harus sampai mana? Ya, minimal kita harus sampai 3D, 4D, 5D gitu ya. Mungkin nggak sampai 5D. Syukur ya kalau kalian lulus itu bisa sampai 5D. Tapi kita kenal dulu supaya kita sampai ke 3D dulu gitu ya. Kelas 1 gitu ya. Ya. Nah, BIM itu adalah integrasi gitu ya. Ada integrasi antar stakeholder. Kemudian BIM itu bukan software. Ya. BIM itu adalah metode. Ya, metode. Nah, kemudian ini karakteristiknya, nah nanti kalian baca ya. Nah, sekarang ini tingkatannya. Kalau CAD, AutoCAD ya, 2D, itu adalah masih kelas 0 itu levelnya. Ya. Kemudian kalau sudah 2D dan 3D itu baru masuk kelas 1. Masuk kelas 1. Kemudian kalau nanti sudah ditambah dengan apa? Mungkin ada penambahan baik scheduling, ya, itu masuk kelas 3, ya. Karena masuk di level 2, ya. Kemudian nanti setelah itu integrasi, ada scheduling, ada biaya, itu berarti masuk di level 3. Karena sudah ada implementasi. Jadi nggak masalah, kita saat ini itu mungkin baru kelas 0. Nah, harapannya itu kalian mulai beranjak masuk ke kelas 1 gitu ya. Bagaimana sebuah pekerjaan itu kita harus berpikir bahwa semua bangunan, semua building
semua apa yang kita diami sekarang itu adalah 3 dimensi, bukan 2 dimensi. Ya. Nah, kemudian, ini konsepnya itu sebetulnya sejak tahun 1970. Ya. 1970. Nah, tahun 2017 itu baru mau diadopsi di Indonesia. Jadi kalau kita kalian kenal di 2022, itu kita sudah nggak terlalu ketinggalan amat ya. Karena itu kita baru dikenalkan tahun 2017, berarti baru 5 tahun ya. Nah, ini perkembangannya untuk softwarenya ya. 2022 itu dari Rapid masuk ke Autodesk, 2003, 2012 sampai situ ya. Ini yang perkembangan di Amerika. Ya. Kemudian perkembangan di Inggris ya, nanti kalian baca saja itu ya. Kemudian di Cina ya, jadi di Cina itu sudah mulai tahun 2001. Kita baru 2017, ketinggalan 16 tahun kita ya. Di Vietnam itu juga mulai 2017 ya. 2017. Nah, ini sekarang masuk ke implementasinya ya. Nah, kita nggak masalah ya, kita mengenal dulu sampai 3D ya, 3 dimensi itu adalah bahwa kita berpikir bahwa semua bangunan itu adalah 3 dimensi ya. Kemudian waktu kita memasukkan schedule, waktu pelaksanaan, maka di situ kita adalah masuk dimensi yang keempat. Kemudian masuk ke biaya, itu masuk dimensi kelima. Ya. Kemudian ketika kita menghitung bahwa semua bangunan itu membutuhkan energi, ada analisis green building-nya, maka itu adalah dimensi yang keenam. Nah, dimensi yang ketujuh kita sudah memasukkan operation and maintenance. Jadi kalau kita waktu merancang sebuah bangunan, kita sudah berpikir mengenai operation and maintenance gitu ya. Gitu. Nah, ini sampai tahap sekarang terakhir Pak, yang paling tinggi baru 7D. Mungkin nanti perkembangannya akan berkembang lagi, kita belum tahu ya. Nah, peningkatannya apa tujuannya? Nah, tentunya tujuannya adalah efisiensi dan akurasi, proses dan konstruksi lebih ramping, akurasi dalam perhitungan, menghindari kesalahan, waktu pelaksanaan lebih cepat. Ya. Nah, besok nanti yang akan datang pertemuan berikutnya nanti akan saya tunjukkan bahwa penerapan BIM itu akan jauh lebih produktif. Ya, kalau kita cuma gambar denah rumah aja mungkin ya jauh lebih cepat gitu ya. Nah, kemudian ini ada revolusi industri 4 tuh yang memang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat pengembangannya adalah sekarang ini pembangunan infrastruktur sudah sedemikian cepat. Kemudian masyarakat juga sudah mulai menyadari perlunya informasi yang lebih banyak ya mengenai bangunan, baik mengenai elemen dalam bangunan, kemudian waktu umur bangunan, konsep bangunan ya itu. Kemudian adanya ini digital representation, jadi semua sekarang itu arahnya adalah arah digital ya. Nah, kemudian untuk mempercepat di situ tentunya ada regulasi, sumber daya, pendanaan, dan sebagainya. Ya. Nah, yang paling penting bahwa penerapan BIM itu sudah
merupakan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi tahun 2017 itu tadi. Ya. Jadi ini dasarnya adalah Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi semua bangunan itu harus menerapkan BIM. Ya. Nah itu sudah mulai diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi itu, bahwa semua bangunan dengan luas 2000 meter persegi, kemudian bangunan itu di atas 2 lantai, itu harus menerapkan apa yang disebut sebagai Building Information Modeling. Ya. Nah, kemudian apa ini? Ya, apa ini? Dia mau gabung nih. Nah, roadmap-nya ini ya. Jadi tahun 2024 itu sudah harus betul-betul semua bisa diterapkan ya BIM ini ya. Jadi tahun 2024. Nah, sekarang dari 2022 ya. Jadi nanti kita tinggal 2 tahun ya, persiapannya. Kemudian ini 2017 dulu sudah disiapkan perangkatnya. Kemudian ini ada pelatihan-pelatihan sudah dilakukan. Ya. Nah, ini kalau kalian itu nantinya ya, nanti semester ini semester 5 ya. Nanti semester 6 atau semester 7 kalian ada kesempatan untuk magang. Upayakan kalian magang itu ada di BUMN kalau bisa ya. Jadi kalian bisa daftar di Kemendikbudristek itu. Kalian bisa magang di, kalau bisa di BUMN, supaya kalian itu bisa mengenal lebih jauh yang namanya BIM itu ya. Karena semua BUMN sekarang sudah menerapkan BIM ya. Kemudian ada diperlukan collective collaboration. Nah tentunya dalam menerapkan BIM ini, karena ini adalah informasi, maka di situ ada beberapa stakeholder ya. Ada pelaku, ada penyedia teknologi, penyedia infrastruktur, pengguna teknologi. Nah, ini. Pengguna itu tentunya user. Penyedia teknologi ini ya software-nya ya. Terus apalagi ini? Bentar ya. Halo. J. Oh, iya, dari Pak Wahid ya. Lupa aku jam piro ya. Saya masih ngajar bentar ya. Bisa ketemu nanti jam 11 ya. Oke. Nanti di ekonomi ya, anunya. Belakangnya kantor pusat. Ya, belakang rektorat itu nanti ketemu di situ ya. Nanti kita jam 11 ya. Iya, ngapunten nggih. Makasih. Nah, ini ada stakeholdernya. Kemudian ini nanti kalian baca ya. Langkah awalnya ini ada peraturannya sudah. Nah, ini ada pilot project yang sudah dikerjakan semua menggunakan BIM ya. Jadi BIM nanti kita harus belajar sama-sama gitu ya. Saya pun juga masih belajar ya. Masih belajar, belum banyak yang kita ketahui karena memang software-nya ini juga relatif baru dan itu menuntut itu tadi, kalau software-nya bagus ya hardware-nya tentunya juga
harus mendukung gitu ya. Nah, jadi sekarang proyek-proyek yang besar-besar itu sudah menerapkan yang namanya BIM ya. Kemudian ini tentunya ada kendalanya juga ya. Ada kendala, ada solusi ya. Ada kendala, ada solusi. Nanti kalian bisa baca aja. Kemudian ini marketnya ya. Ini rencananya ada, jadi nantinya ada semacam dalam suatu proyek itu nanti kalian ada yang namanya manajer ya. Jadi kalau dulu itu proyek itu mungkin manajer proyek, manajer apa. Nah, nanti di proyek-proyek yang sudah menerapkan BIM itu nanti ada yang namanya manajer BIM. Ya. Jadi ya, di proyek-proyek yang besar-besar itu ada yang namanya manajer BIM gitu ya. Kemudian ini strateginya, ini teorinya aja. Nah, ini nanti kalian baca, bisa kalian download ya. Bisa kalian download. Nah, kira-kira itu ya. Ya, jadi kita nanti akan mengenalkan BIM ya. Untuk tahap awal itu sebetulnya banyak softwarenya ya. Softwarenya banyak yang karena gitu sebetulnya BIM itu bukan software tapi konsep. Tapi mau tidak mau konsep itu harus didukung dengan adanya perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu tentunya adalah software itu tadi ya. Nah, softwarenya banyak, tapi kalian mungkin yang paling kan AutoCAD ya, sudah terbiasa dengan AutoCAD. Nah, AutoCAD itu belum terlalu mendukung dengan adanya BIM. Belum. Tapi kita masih menggunakan produknya Autodesk ya. Jadi nanti kita akan menggunakan software Revit ya. Akan menggunakan software Revit ya. Nah, tentunya Revit itu harus dikolaborasi dengan software-software yang lain karena tadi itu kalau sudah 3 dimensi itu mau mengarah ke 4 dimensi atau 5 dimensi gitu ya. Tapi kita masuk ke 3 dimensi saja itu sudah level kita itu sudah level kelas 1. Kalau kemarin kelas 0 ya, kemarin itu masih kelas 0 kalian belajar AutoCAD baru denah tampak potongan. Nah, nanti kalau kalian menggambar itu langsung menggambarnya itu 3 dimensi. Itu sudah merupakan masuk kelas 1 gitu ya. Masuk kelas 1. Jadi menggambarnya itu bukan hanya gambar denah dulu, tampak dulu, potongan dulu gitu ya, bertahap itu enggak. Tapi sekali kalian menggambar denah, menggambar suatu objek, itu nanti kalian sudah langsung kepada 3 dimensi. Ya. Jadi mau tampak, mau potongan, mau apa, silakan. Tidak masalah. Karena kita langsung ke 3 dimensi. Nah, itu salah satu kelebihan daripada software ini yang mendukung adanya BIM. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena kita itu sebetulnya bukan menggambar. Kalau kemarin dengan AutoCAD itu kalian menggambar. Tapi kalau dengan konsep BIM, itu sebetulnya kalian hanya menempelkan saja. Menempelkan. Jadi kalau AutoCAD itu misalnya kalian gambar dinding itu, kalian harus dinding. Kalian harus 2 tahap. Garis pertama, garis kedua. Karena tentunya berbicara mengenai ketebalan. Tapi ketika kita konsepnya itu konsep BIM, kita bukan menggambar dinding. Tapi kita itu, dinding itu sudah ada, tinggal ditempel. Kalau ditempel kita hanya menentukan apa? Kita hanya menentukan panjangnya berapa. Panjangnya berapa, tingginya berapa gitu ya.
Nah, itu konsep-konsep yang diterapkan di dalam BIM. Kemudian, oh Pak, dinding itu kan saya perlu pintu. Kalian nggak perlu gambar pintu. Karena kita punya yang namanya library, perpustakaan, kita punya data. Saya punya data pintu, pintunya diambil tinggal ditempel. Nah, kalian nggak perlu gambar pintu, karena kalian menempel pintu gitu ya. Nah kemudian loh Pak, saya mau gambar jendela. Ya kita tinggal ngambil jendelanya, cari library-nya, ya kita tempel. Kita ambil jendela, kita tempel. Gambar lantai gimana? Sama. Kita hanya nempel-nempel saja. Jadi prinsipnya itu, ya. Prinsipnya itu, jadi itu akan jauh lebih jauh lebih produktif, gitu ya. Ya. Jadi bisa dikatakan kecepatan menggambar AutoCAD dengan kecepatan menggambar Revit itu bisa 10 kali lebih cepat kalau sudah advance. Kalau sudah advance ya bisa 10 kali lebih cepat. Ya. Oke, saya kira gitu dulu ya. Wah, banyak tamu saya hari ini. Ya. Jadi kita ketemu minggu depan. Yang punya Yang punya laptop, ya siapkan laptopnya. Mungkin kalau kalian ke kampus, Pak, saya belum punya softwarenya, saya kasih nanti. Saya kasih. Kalian bisa ngopi, bisa diinstal, supaya bisa latihan. Ya nggak bisa gimana? Ya harus masuk lab. Kalau masuk lab kapan? Wah, nanti kita harus berhubungan dengan kepala labnya, gitu ya. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, kalian harus mulai dengan ini. AutoCAD ya tidak ditinggalkan sama sekali, tapi kalian secara bertahap harus mulai meninggalkan itu. Masuk kalian mau masuk SMP lagi, gitu ya, atau mau masuk SMA lagi. Kan kita nggak mungkin terus-terusan di kelas 0. Kita harus masuk kelas 1, gitu ya. Syukur nanti kalian lulus sudah masuk kelas 2, gitu ya. Ya, tujuannya itu. Oke, saya kira gitu ya. Mungkin ada pertanyaan, silakan sebelum saya akhiri. Pak, Revit-nya itu tahun berapa ya Pak? Revit kalau kalian bisa ya makin baru makin bagus fasilitasnya. Sama dengan kalian main game. Kalau gamenya itu dengan software yang paling baru itu kan tentunya lebih fasilitasnya kan jauh lebih banyak. Nah tentunya kalau semakin baru, tuntutan hardware-nya juga akan semakin tinggi kan gitu dah. Ya. Ya, nanti kalian bisa, misalnya saya punya 2019, 2020 ada itu. Mungkin yang lama-lama, ya kalau lama-lama kita, ya bisa kalau hanya untuk belajar saja gitu ya. Untuk belajar saja. Ya standar mungkin 2019, 2020 gitu ya. Yang installnya masih gampang. Oke Pak. Oke, ada yang lain? Pak, saya izin bertanya, itu Revit-nya yang punya Bapak itu crack atau yang student, Pak? Kalau kalian yang student bisa sebetulnya download di internet bisa ya. Ya, saya punya ada yang crack itu ya. Nah, kita beli yang original itu belum mampu. Karena kalau kita mau beli itu mungkin ya sekitar 150-an juta mungkin ya. 150 juta. Jadi kalian untuk belajar kan kita konsepnya untuk belajar ya bacak-bacak dikit dulu enggak apa-apa ya. Nah, sebetulnya juga ada tim sewa. Tapi sewa juga masih mahal. Ya enggak tahu nanti memang pemerintah sendiri juga lagi mengupayakan
bagaimana software itu menjadi relatif murah. Karena kalau nanti yang menggunakan semakin banyak kan akan semakin murah. Sama dengan dulu Windows, ya. Windows itu mahal, kemudian Office juga makin mahal. Nah kemudian ketika Bill Gates datang ke Indonesia, ditangkap. Ya, Bill Gates datang ke Indonesia, akhirnya ada kerjasama. Nah sekarang harga bisa relatif terjangkau. Seperti Windows itu kan masih di bawah 1 juta. Mungkin Office di atas sedikit 1 juta. Kemudian ada dengan kampus-kampus ada Microsoft Agreement gitu ya. Nah sekarang juga lagi diupayakan oleh Menteri PUPR itu. Kalau nanti penggunaannya semua proyek harus menggunakan BIM ini, khususnya Revit. Nah kalau itu, karena kalau kita sekali menggunakan sistem ini itu langsung empat stakeholder itu langsung terlibat dalam satu sistem. Jadi kalau kalian gambar itu nanti bisa dikolaborasi dengan stakeholdernya ya, nanti usernya, perencananya, pengawasnya, pelaksana, itu masing-masing bisa mengakses, bisa melihat, gitu ya. Jadi semua pakai itu. Nah, tapi sekarang kan tidak semua menggunakan itu. Yang baru mampu apa? BUMN itu proyeknya besar-besar. Nah, kalau proyek kecil-kecil di kota-kota gini, di Malang yang proyek besar cuma berapa gelintir ya. Modal harga softwarenya berapa? Sudah di atas 100 juta. Ya. Proyek perencanaan di bawah 50 juta habis dah. Ya, untuk kalian belajar enggak apa-apa kita pakai yang crack dulu ya. Ada yang pakai versi lama. Ya, gitu ya, Mbak Karina. Oke, yang lain masih ada? Udah? Oke, kalau nggak ada ya, mohon maaf banyak tamu saya. Ayo on cam semua supaya saya bisa sekalian absen nanti ya. Yuk, on cam semua. Oke, 5, 4, 3, 2, 1, ya. Oke, terima kasih ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, oke, selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak.